Oke, 1 Timotius pasal 4. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad dalam mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nurani meninggalkan cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya pengucapan syukur dan orang yang percaya. Sebab semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika demikian dengan ucapan syukur. Karena semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Sekarang banyak orang mengikuti ajaran setan-setan. Paranormal itu. Agama, politik, pejabat tangan, dan paranormal. Menyerang satu orang Boy 18 seruan nyaring. Ya. Supaya keuntungan ekonomi, perdagangan. Lihat Boy 18 itu. Ya. Di sini poinnya supaya itu 1 pasal 4. Dasar rumah jemaat sebenarnya. Jadi kalau bilang mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, ya, Paulus dalam 1 ke 7 mengatakan lebih kamu kalau mau pekarnya khusus kayak aku, lebih baik jangan kawin supaya fokus pekerjaan Tuhan. Tapi kalau tidak bisa, lebih kawin daripada kamu berdosa hangus. Itu kan. Jadi kawin itu dianjurkan oleh Tuhan di dalam kejadian Adam dan Hawa. Ya, jadi suatu organisasi seperti Katolik, pastor berarti dilarang kawin itu nggak boleh. Jadi manusia yang melarang itu nggak boleh. Ya, inilah dasar yang dibangun jemaat. Nah gereja-gereja kelemahannya di manusia pemimpin-pemimpinnya. Yang suka saya bilang buku teologi ya bapak-bapak gereja. Nah ini poinnya dan sebenarnya. Nah, kemudian kalau soal makanan haram dan mereka melarang orang makanan, ini poin-poinnya aja ya. Sebenarnya poin ini yang dibangun dasarnya itu yang mengenal kebenaran. Jadi firmanmu adalah kebenaran. Jadi makanan haram dan hal yang boleh tidak boleh itu sesuai dengan firman. Kayak Imam 11, ada makanan haram. Kalau kepercayaan baru kita debat-debat lagi, saya sudah ngajarin. Ya, jadi poin di sini saya tidak lagi menekankan situ. Dasar jemaat, dasar doktrin gereja kalian itu apa? Nah, 1 Timotius pasal 4 ayat 5 dikatakan karena semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi kalau kita ke Matius pasal 16, ya, Matius pasal 16 ya, dikatakan begini, Matius pasal 16. Ya, sebenarnya dasar rumah jemaat itu doktrin yang dibangun. Nah, sistem satu lintas agama itu pakai manusia, orang-orang pendiri gerejanya, bapak gereja, buku-buku teologi itu dasarnya sebenarnya dengan keputusan organisasi pemimpin. Oke, itu sesatnya makanya ada dua ajaran karena di bawah sistem hukum dunia. Nah ini dasar ya. Jadi kalau dikuduskan oleh firman dan doa, ya di dalam Matius 16 dikatakan ayat 18, ya aku pun berkata padamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan berikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas surga. Kalau Anda bilang dasar jemaat itu Petrus, ya Petrus. Kalau di atas dibangun di atas dasar Yesus dan para rasul kata Efesus ya, Petrus ya, maka jadilah pemimpin-pemimpin gereja atau pendiri gereja kalian yang mengikat di bumi mengikat surga. Jatuhnya ke situ. Tapi sayangnya Yesus tidak mengajarkan Petrus. Hai Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan itu ada suatu Yesus selalu mengajar satu perumpamaan. Batu karang adalah diri sendiri Yesus Kristus. Oke, 1 Korintus 3 ayat 11. Paulus berkata, di atas tidak ada dasar lain selain Yesus Kristus. Baru aku membangun di atasnya dan yang lain membangun di atasnya. Berarti hanya Yesus. Nah kalau kita bicara Yesus, kita bicara kitab suci. Nanti Yesus yang mana? Yesus yang lain. Nah ini masalahnya. Yesus adalah firman. Yohanes 12 ayat 48, firman itu hakimu dia ke zaman. Yohanes 7 ayat 38, Yesus yang dikatakan kitab suci. Markus 16, beritakan Injil ke segala makhluk, yang percaya diselamatkan, yang gak percaya dihukum. Jadi dasarnya firman. Tidak sekedar Yesus, nanti Yesus yang mana? Kalau Yesus sebenarnya firman Tuhan ajarannya, Alkitab ya. Maka dasar yang dikuduskan oleh firman dan doa. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka oleh firmanmu. Firmanmu adalah kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus akan menuntun seluruh kebenaran, seluruh firman. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan di kitab suci diilhamkan Roh Kudus dari ayat kepada ayat. Diuji.
baru kita doakan. Terikat di bumi, terikat di surga. Bukan apa kata buku teologi kalian. Bukan apa kata pendiri gereja kalian. Bukan kata apa bapak-bapak gereja kalian. Bukan kata ketua organisasi dan pemimpin jabatan organisasi. Itu terjadi makanya menyatukan doktrin organisasi dunia oleh karena manusia-manusia ini demi kepentingan manusia. Ekonomi. Sebabnya disebut Babel, meritokrasi, bonus demografi. Jadi itu sebabnya kalian mengikuti satu sistem pendidikan ajaran sesat itu kan, yang melanggar hukum-hukum Allah. Dapat poinnya. Jadi dasar yang dibangun salah. Itulah Zibang 1 Timotius pasal 4. Di hari-hari kemudian banyak orang sesat dan mengikuti ajaran setan-setan. Dasarnya harus dikuduskan oleh firman dan doa. Jadi terikat di bumi, terikat juga harus sesuai firman. Baru kita ikat dengan doa supaya terikat juga. Laki-laki dan perempuan disatukan. Apa yang disatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Contoh Kejadian. Firman. Kita kan gak bisa laki-laki dan laki-laki kita berkati di gereja. Homoseksual ini jadi menikah. Kita kudu. Nah, contoh. Mesti laki-laki dan perempuan. Nah, paham ya? Ini kasih contoh ya. Kan sekarang sudah terjadi di Amerika, banyak di Eropa. Dinikahkan di dalam gereja. Nah, di sini lo dasar. Dikuduskan oleh firman dan doa. Begitu juga makanan haram dan halal. Dia kan bukan keputusan organisasi kalian. Bukan pikiran-pikiran pendiri gereja kalian ataupun pendeta-pendeta pemimpin organisasi kalian. Ini terjadi dalam ajaran sesat seluruh lintas agama dunia yang menyatukan doktrin. Itu seperti habit kalian, perilakunya. Oleh karena dasar yang dibangun ajaran manusia demi kepentingan manusia, ekonomi. Oke, yang ketiga. Pasal yang ketiga dalam ajaran sesat yang terjadi di dunia ini. Dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 11. Sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah kita miliki sejak semula. Inilah kasih, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Itulah perintah itu yang kamu harus hidup dalam kasihnya. Sebab banyak penyesat telah muncul di dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah antikristus. Waspada supaya kamu jangan kehilangan nyawa. Setiap orang yang melangkah atau jauh tidak tinggal dalam ajaran Kristus. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran benar ini, janganlah menerima dia. Perhatikan. Jadi emang ada 2 ajaran. Dari pasal-pasal sebelumnya sampai 2 Yohanes pasal 1. Kalian diajarin yang sesat ketika lintas organisasi agama menyatukan doktrin. Itu sebabnya kenapa dosa kalian nggak pernah mengaku berdosa ketika kalian semua tahu kasus saya sebagai korban dijolimi. Karena itu. Pada firman Tuhan mengatakan kalau mereka tidak melakukan suatu ajaran ini, jangan diterima. Jangan didengerin ajaran sesat itu. Oke? Dimulai dengan awal katanya, aku bukan berikan perintah baru. Perintah yang sudah ada lama. Mari kita lihat Ulangan pasal 6. Ya, tentang perintah apa maksudnya? Ulangan pasal, udah mau habis. Ulangan pasal 6. Perintah yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap apa yang kuperintakan kepadamu. Hari ini harus engkau taruh di hatimu. Harus engkau mengajarkan anak berulang-ulang. Engkau harus juga mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan tanda pada dahimu. Kasih. Okay. Di dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Semua firman mengatakan jangan mencuri, jangan berbohong, jangan memfitnah, dan 10 hukum itu adalah kasih. Kasih kalau kita aplikasikan dalam pikiran kita sendiri banyak hal. Orang jatuh dari sepeda kita tolong, itu kita kasih. Tapi kasih itu bentuk kasih yang berbentuk karakter Allah. Yang moral. Nggak mau bohong, nggak mencuri, nggak mendukung gotong royong lintas agama dunia demi ekonomi. Itu sebabnya manusia diciptakan serupa gambar Allah atau kalian tetap dengan gambar binatang. Nah, jadi ajaran yang tanda di tangan suatu bukti pekerjaan, perbuatan, jangan melanggar hukum Allah dan juga didai karakter kalian. Jangan suka bohong, jangan memfitnah, jangan mencuri akun orang. Dan 2 ajaran sesat dan ajaran benar itu yang terjadi pada pribadi, di mana posisi kalian dalam